Ada 2 detik di film The Tomorrow War. Jokowi taklukkan dunia. Calon Sekjen PBB. Ditulis oleh Aven Nyaman. Saya mungkin satu-satunya orang yang tak ikutan heboh berbangga saat mantan Presiden ke-6 RI, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, tampil tak sengaja di film Hollywood The Tomorrow War yang rilis awal Juli lalu. Civilians were needed to support the war effort, so the world's leaders agreed to institute the first worldwide draft. Namun tak begitu bagi mereka yang SBYis. Bagi mereka, tampilnya SBY dalam sebuah film Hollywood bergenre fiksi ilmiah bernuansa konspiratif adalah bentuk apresiasi dunia internasional atas ketokohannya. Tak masalah sih, silakan saja membangun menara glorifikasi untuk tokoh tanah air, meski beralaskan pada hasil halu bin angan-angan sang pengagum. Berbangga karenanya pun sah-sah saja. Namanya juga tokoh idola. Tentu alasan sesemu apapun bakal tetap dipakai sebagai pembenar untuk menghebat-hebatkan tokoh pujaan. Saya menolak menjadi naif. Ini tak berarti saya tak menghormati orang lain. Apalagi bila itu menyangkut SBY, salah satu mantan presiden yang dipunyai bangsaku. Hanya saja, kalau mengharapkan saya bangga pernah memiliki SBY sebagai presiden, nanti dulu. Prestasi SBY di mata saya lebih banyak nilai minusnya. Berbagai proyek mangkrak hingga skandal mega korupsi yang nyaris membangkrutkan negeri seperti Lapindo, Hambalang, Senturi adalah fakta-fakta sejarah yang terjadi pada eranya menjadi presiden. Belum lagi bicara tentang paham khilafah melalui HTI yang bagai diberi karpet merah olehnya. Suatu kondisi yang seketika memperhadapkan nyawa NKRI langsung dengan paham padang pasir yang di negeri asalnya sendiri saja sudah diberangus. Segemilang apapun pembangunan di masa seorang presiden memimpin, jika nyawa NKRI sampai dipertaruhkan, seketika itu juga sosok pemimpin tersebut layak diberi gelar pengkhianat. Apalagi jika prestasi kerjanya dalam membangun negeri cuma begitu-begitu doang. Ada proyek mercusuar yang ikonik. Di mataku, SBY adalah pemimpin yang gagal. Maka, dia diberi peran bermain penuh, bahkan sampai dijadikan tokoh utama dalam film buatan Hollywood sekalipun. Jangan harapkan datangnya apresiasi dari saya. Rasa bangga pun sudah pasti tidak. Reaksi berbeda saya berikan jika yang ditanya adalah tentang si jangkung nan deso Jokowi. Tidak cuma bangga, saya benar-benar speechless melihat keberakannya selama 7 tahun kepemimpinannya. Apalagi saat kulihat respon pemimpin-pemimpin dunia di arena KTT G20 yang baru saja beliau hadiri. Para pemimpin itu tentu ikut melihat dan merasakan apa yang dibuat Jokowi terhadap bangsanya. Jika tidak begitu, bagaimana mungkin mereka menunjukkan tatapan penuh kagum saat di dekat beliau? Saya tak perlu mengulang di sini tentang apa saja pencapaian yang telah dibuat beliau bagi negeri ini, karena saya cukup menyoroti hal lain. Yang jarang diekspos netizen tentang sosok presiden kita satu ini adalah tentang kemiripannya dengan nasib bangsa Indonesia. Indonesia adalah negeri di mana ironi banyak terjadi selama puluhan tahun kemerdekaannya. Katanya Indonesia adalah negeri yang berlimpah akan kekayaan alamnya. Faktanya, golongan menengah ke bawah menjadi dominasi populasi. Uniknya, dari golongan masyarakat itulah Jokowi berasal. Anak dusun yang bahkan masa kecilnya sempat diwarnai pengalaman ukuran rumah tempat tinggalnya adalah gambaran sempurna tentang kerasnya hidup di Indonesia pada golongan masyarakat menengah ke bawah. Karena yang mendominasi populasi adalah golongan masyarakat yang sedemikian, maka wajar
apabila karenanya Indonesia sering diremehkan di dunia internasional. Bahkan negeri tetangga seperti Malaysia dan Singapura pun kerap memandang cuma sebelah mata ke kita. Namun itu semua adalah kisah masa silam, saat Jokowi belum tampil memimpin. Ini di 7 tahun usia kepemimpinannya atas negeri ini, perlahan tapi pasti kondisi-kondisi ironis itu dibenahinya dengan telaten, sabar, dan sepenuh hati. Hasilnya pun seketika terasa. Tanah air Indonesia yang sesungguhnya kaya raya itu mulai menghadirkan relevansinya untuk segenap anak negeri. Dampaknya pada pandangan dunia internasional pun berubah. Indonesia kini mulai diperhitungkan. Finally, it is now my great pleasure to hand over the G20 presidency to President Widodo. I wish Indonesia all the best in the coming year, and I trust that under your leadership we will manage to, quote, recover better, recover stronger, as the motto of your presidency says. Thank you all. Pesan itu nyata tertayang dari sambutan para pemimpin G20 atas Presiden Republik Indonesia yang ajaibnya adalah Joko Widodo itu sendiri. Berlomba mereka seolah ingin terlihat sebagai sahabat Jokowi. Hingga forum KTT itu pun sampai memberinya kepercayaan sebagai ketua presidensi KTT G20 selama setahun ke depan. Jokowi yang tadinya cah deso itu, namun yang kini membawai pemimpin-pemimpin negara-negara hebat sedunia adalah wajah Indonesia itu sendiri yang berubah dari yang tadinya disepelekan jadi dimuliakan setinggi-tingginya. Jika Jokowi tak pernah hadir di bangsa ini, barangkali ironi-ironi kehidupan berbangsa dan bertanah air Indonesia masih merupakan menu harian masyarakatnya. Bahwa di masa kepemimpinan Jokowi, sejumlah PR besar bangsa ini belum tertangani dengan baik, itu saya sadari. Namun, kesempatan ini bukanlah hendak menilai rapor kinerja Jokowi. Diskursus ini hanya hendak mengekspresikan kebanggaan atas terpilihnya Jokowi sebagai presidensi G20 kemarin. Suatu kepercayaan yang tak pernah diberikan dalam 10 tahun masa kepemimpinan SBY, sekalipun misal faktanya jabatan itu bersifat bergiliran. Jadi, diskursus ini tak lebih dari apresiasi atas citra negeri kita ini di mata internasional. Derajat negeri telah terangkat tinggi berkat kecemerlangan seorang anak dusun bernama Jokowi. Kegemilangannya mengantar negeri ini membalikan kondisi ironi jadi harmoni adalah modal penting baginya dalam menata dunia di tangan 20 pemimpin negeri yang di bawah kendalinya selama setahun ke depan. Wajah Indonesia yang buram selama 10 tahun diubahnya hanya dalam 7 tahun. Maka marilah berharap bahwa dalam 1 tahun kepemimpinannya pada kelompok G20 akan ikut berkontribusi pada penataan dunia untuk semakin humanis dan pro-ekologi. Apalagi solidaritas sosial global ini ditantang akibat adanya tantangan bernama perubahan iklim ekstrim selain pandemi COVID tentunya. Kita percaya Jokowi akan mampu mengemban amanah ini dengan sukses. Rapor setahun kepemimpinannya di G20 ini pada gilirannya nanti pula akan jadi modal baginya untuk dicalonkan jadi Sekjen PBB periode 2026-2031. Jika sosok itu adalah Jokowi, saya tak ragu. Jika benar nantinya beliau dicalonkan sebagai Sekjen PBB, setidaknya Anda semua jadi saksi bahwa saya telah menuliskan hari ini untuk Anda semua. Mungkin bukan yang pertama, namun semoga berita ini berkontribusi pada pewacanaan itu kelak. Sosok Jokowi memang potensial dijadikan Sekjen PBB.
maka sesuai dirinya purna tugas sebagai presiden dan kepala negara. Mudah-mudahan jadi sekjen PBB pertama dari Indonesia. Dan Geri yang salah satu mantan presidennya pernah tampil 2 detik dalam sebuah film Hollywood. Apa pendapat Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.